Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab Toharah, pasal yang keempat, yaitu tentang wudhu. Adapun wudhu itu memiliki beberapa syarat, beberapa fardu, beberapa yang membatalkan wudhu, yang dimakruhkan di dalam berwudhu, dan juga ada yang disunahkan ketika berwudhu. Jadi nanti dalam pembahasan tentang wudhu ini akan ada beberapa bagian. Nah, kita akan membahas bagian yang pertama dari pasal wudhu, yaitu tentang syarat-syaratnya wudhu. Di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan wasurutuhu ail wudu'i kasurutil husli homsatun. Syaratnya wudhu itu seperti syaratnya mandi, yaitu ada 5. Ahaduha yang nomor 1 ma'un mutlaqun. Wudhunya itu dengan air mutlak. Masih ingat enggak air mutlak? Air mutlak itu adalah air yang suci dan mensucikan. Fala yarfa'ul hadasa wala yuzilun najasa wala yahsulu sa'irat taharati walau masnunatan ilal ma'ul mutlaq. Maka tidak bisa menghilangi hadas maupun najis, dan tidak bisa hasil semua rangkaian toharah walaupun itu sunnah, kecuali toharahnya dengan air mutlak. Jadi syarat wudhu yang pertama itu kita harus berwudhu dengan air mutlak. Wasaniha, dan yang kedua dari syaratnya wudhu adalah jari yumain ala ngudwin maghsulin, mengalirkan air ke dalam seluruh anggota wudhu yang telah ditentukan. Fala yakfi ayamasahul ma'hu bila jiryanin li'anahu la yusamma ghuslan. Maka tidak cukup kita berwudhu hanya mengusap pada anggota wudhu, karena mengusap itu tidak dinamakan membasuh. Nah, jadi nanti ada anggota wudhu itu yang harus dibasuh dan juga boleh hanya diusap. Selain kepala, itu semuanya wajib dibasuh, sementara kepala itu cukup diusap. Wasali suha, dan yang ketiga dari syaratnya wudhu menurut kitab Fathul Mu'in, alayakuna alaihi ayalal ngutwi mughayyarun lil ma'i taghayyuran dorron. Hendaknya di anggota wudhu itu tidak ada sesuatu yang bisa merubah air. Misalnya di anggota wudhu itu ada kaza'faronin, wasondalin, ada minyak zafaron. Misalnya di tangan atau di wajah itu ada minyak zafaron. Jadi ketika kita basuh, airnya itu berubah. Nah, maka ini harus dibersihkan sebelum kita wudhu. Warobingha, dan yang keempat dari syaratnya wudhu, alayakuna alal ngudwi hailun bainal ma'i wal maghsuli. Yang keempat dari syaratnya wudhu adalah hendaknya tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi air sampai ke permukaan kulit. Maksudnya ke permukaan anggota wudhu.
Itu seperti ya lilin atau juga minyak yang bisa menghalangi lah, minyak yang enggak meresap. Kemudian juga tai mata atau juga itu pacar kuku itu. Kalau sampai ke kulit itu bisa menghalangi air. Jadi harus kita perhatikan sebelum kita berwudu. Wa khamisuha, kemudian yang kelima dari syaratnya wudu adalah tuhulul wakti lidaimi hadasin. Kasalisin wa mustahadatin. Yang kelima dari syaratnya wudu adalah wudunya itu telah masuk waktu bagi orang yang punya hadas langgeng atau langgeng hadasnya. Seperti halnya orang yang beser atau orang yang istihadah. Jadi kalau ada orang lagi istihadah, itu wudunya menunggu waktu sholat sudah tiba. Jadi dibersihkan, terus wudu, terus sholat. Nah, begitu caranya. Itu tentang syarat-syarat wudu menurut kitab Fathul Mu'in. Dalam kitab Ad-Durrarul Bahiyah ada tambahan bahwa syaratnya wudu itu harus pertama Islam. Islam ini sebenarnya ya kalau dipikir-pikir, kalau bukan orang Islam ya untuk apa juga wudu. Makanya dalam Fathul Mu'in tadi tidak disyaratkan atau tidak disebutkan kalau syarat wudu itu harus Islam. Tapi ya dipikir-pikir juga bahwa kalau bukan orang Islam wudu juga untuk apa? Nah, jadi Islam ini ya kalau menurut kitab yang kedua ini disyaratkan untuk mencapai pahala itu memang harus orang Islam. Kemudian yang kedua tamyiz. Tamyiz ini artinya orang yang berwudu itu sudah punya akal yang bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang fardu dalam wudu, mana yang sunnah, dan seterusnya. Kemudian yang keempat dan kelima, syaratnya wudu menurut kitab Ad-Durrarul Bahiyah ini adalah suci dari haid dan nifas. Tapi ini enggak ditulis di kitab Fathul Mu'in. Karena ya kalau kita pikir-pikir lagi bahwa kalau orang haid dan nifas itu kira-kira wudu untuk apa? Kira-kira? Baca Quran enggak boleh, sholat enggak boleh misalnya. Maka untuk mencapai mendapatkan pahala dan untuk mengerjakan ibadah yang wajib, ini memang kalau orang mau wudu ya harus suci dari haid dan nifas. Karena untuk apa juga kalau orang haid dan nifas mengerjakan wudu. Makanya dalam Fathul Mu'in itu nggak disebut syarat wudu harus suci dari haid dan nifas. Karena ya memang orang haid dan nifas itu ya memang nggak wudu. Nah wudunya juga untuk apa? Nah, kalau wudunya itu yang dimaksud untuk mendapatkan pahala atau untuk mengerjakan perintah-perintah wajib. Soalnya wajibnya saja nggak diperintahkan, sholatnya nggak boleh, apalagi wudunya. Kemudian yang kelima, tidak ada sesuatu yang dapat mencegah air sampai ke kulit. Nah ini sudah disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in tadi ini. Kemudian yang keenam, tidak ada di anggota sesuatu yang bisa merubah keadaan air. Ini juga sudah disebutkan di dalam Fathul Mu'in tadi. Kemudian yang ketujuh, mengetahui fardu-fardunya wudu. Nah ini yang penting ini. Jadi sebelum kita wudu ini kita harus tahu fardunya wudu itu berapa, apa saja. Supaya nanti tidak ini seperti syarat yang ke-8 ini. Tidak meyakini yang fardu itu menjadi sunnah. Nah, supaya tidak meyakini yang fardu menjadi sunnah, makanya kita harus tahu apa saja fardunya wudu, ada berapa.
Kemudian yang kesembilan, wudunya telah masuk waktunya sholat bagi orang yang langgeng hadasnya. Ini tadi sudah ditulis, sudah disebutkan dalam Fathul Mu'in juga ini. Kemudian yang ke-10, wudunya itu dengan air yang suci dan mensucikan. Ini juga sudah disebutkan dalam Fathul Mu'in yang pertama tadi. Jadi intinya setelah kita membaca kitab Adrorul Bahiyah dan kitab Fathul Mu'in, maka bisa kita pahami bahwa yang harus disiapkan sebelum berwudu adalah pertama. Ini disimak baik-baik. Ini ringkasannya, intinya yang harus kita siapkan ketika kita akan berwudu. Pertama, menyiapkan ilmu atau telah memiliki ilmu tentang ilmunya wudu supaya bisa mengetahui fardu-fardunya wudu. Sehingga tidak meyakini yang fardu itu menjadi sunnah. Nah ini penting ini. Jadi kalau mau wudu itu kita harus tahu ilmunya wudu. Yang paling utama itu tentang fardunya wudu kita harus tahu. Ada berapa, apa saja. Supaya kita bisa meyakini bahwa selain yang itu ya sunnah. Dan jangan meyakini yang fardu itu menjadi sunnah. Kemudian yang kedua, menyiapkan air mutlak. Jadi kalau kita mau wudu, itu kita juga harus tahu ngerti ilmunya masalah air. Air yang bagaimana yang bisa untuk bersuci. Misalnya kita punya air dalam ember yang jumlahnya kurang dari 2 kula. Kemudian kita wudu kok di situ langsung tangannya masuk ke situ, bukan niat untuk mengambilnya, maka airnya itu menjadi mustakmal. Itu juga nggak boleh untuk berwudu. Jadi harus diambil caranya itu kalau airnya kurang dari 2 kula. Kemudian yang ketiga ini, sebelum kita wudu kita juga harus memeriksa kalau ada sesuatu yang bisa menghalangi air sampai ke kulit. Jadi kalau kita mau wudu itu diperiksa, terutama anggota wudu, apa ada cat apa tidak, apa minyak, apa itu pacar kuku sampai ke kulit-kulitnya, atau apa sajalah yang kira-kira bisa menghalangi air sampai ke kulit. Itu harus dibersihkan dulu. Termasuk juga ada sesuatu apa tidak yang bisa merubah keadaannya air seperti minyak zafaron tadi. Itu juga harus kita perhatikan, kita bersihkan kalau ada. Kemudian baru bagi orang yang langgeng hadasnya, seperti orang istiadah misalnya, maka wudunya itu harus sudah masuk waktunya sholat. Jadi 4 macam ini yang harus kita pikirkan ketika kita mau wudu. Yang pertama ilmunya, ilmu berwudu, agar kita bisa mengetahui mana yang wajib atau fardu dan mana yang sunnah. Supaya tidak meyakini yang fardu menjadi sunnah. Kemudian yang kedua menyiapkan air mutlak. Yang ketiga memeriksa anggota wudu kalau ada sesuatu yang bisa mencegah atau merubah kemutlakan air. 3 inilah yang harus diperhatikan sebelum berwudu. Kemudian yang keempatnya bagi orang yang langgang hadasnya seperti orang istiadah misalnya, itu harus wudunya setelah masuk waktu sholat. Nah, jadi ini harus diperhatikan karena syarat itu adalah sesuatu yang harus kita penuhi sebelum kita melakukan sesuatu yang disyaratkan itu. Jadi kalau ini syaratnya wudu, berarti sebelum kita wudu kita harus memenuhinya. Wallahu a'lam bishawab.